Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara di dalam kasih dan kebenaran. Amin. Saudara, marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Yohanes pasal 4, ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam pelayanannya Yesus selalu berjalan dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan pada teks kita ini, Yesus mau melakukan perjalanan ke suatu tempat di mana dia harus melewati Samaria. Dan tibalah di satu tempat yang dinamakan desa Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub kepada Yusuf. Di sana ada sebuah sumur yang dikenal dengan sumur Yakub. Sumur Yakub ini punya kisah dan strategis untuk memahami secara simbolik kehidupan bangsa Israel. Saudara tahu bahwa Yakub itu adalah nenek moyang Israel. Murni orang Israel. Kalau Abraham memang nenek moyang Israel, tetapi juga nenek moyang keturunan dari Ismail. Sama seperti anaknya Ishak adalah nenek moyang Israel, tetapi juga nenek moyang keturunan Esau. Jadi Yakub memang khusus disebutkan sebagai nenek moyang Israel. Oleh karena itu, Yakub ini sangat penting bagi kehidupan bangsa Israel. Sebab dialah nenek moyang dari ke-12 suku Israel. Di Sikhar ada tanah yang diberikan kepada Yusuf. Dan di sana ada sumur yang telah digunakan Yakub minum dari sumur itu, keturunannya juga minum dari sumur itu, ternaknya juga minum dari sumur itu. Jadi sumur ini sudah sangat terkenal dan memberikan kehidupan secara turun-temurun bagi Ayub dan keturunannya. Tetapi sekarang sumur itu
sudah dikuasai oleh Israel Utara. Kita tahu sudah pecah mereka. Ada di Israel Utara yang kemudian dikenal sebagai Samaria, ada di Israel Selatan yang kemudian dikenal sebagai orang Yahudi. Jadi kedua bangsa ini sekarang sudah berselisih. Bahkan lihat saudara-saudara, di sini sangat keras perselisihan mereka. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak bergaul. Jadi sungguh-sungguh perselisihan mereka sudah sampai pada kehidupan sehari-hari. Bahkan piring yang digunakan oleh orang Samaria tidak boleh lagi digunakan oleh orang Yahudi. Itulah kerasnya perselisihan itu. Karena orang Yahudi mereka merasa mereka kudus dan orang Samaria dianggap tidak kudus sebab mereka dianggap sudah menduakan Tuhan. Sudah ada di sana sinkretisme. Begitu pemahaman mereka. Lalu sekarang saudara-saudara, Yesus duduk di pinggir sumur itu. Dia sudah haus. Hari kira-kira pukul 12 siang. Tengah hari lah itu. Biasanya setengah hari itu orang berada di rumah untuk mempersiapkan makan siang. Dan dalam kasus ini murid-murid Yesus sedang pergi ke kota untuk membeli makanan. Dan Yesus sekarang sendiri di sumur itu. Lalu seorang perempuan Samaria datang. Untuk lebih tahu siapa perempuan Samaria ini, saya mengundang saudara-saudara untuk membacanya lebih panjang lagi dari Yohanes pasal 4 ini. Bagaimana kisah ini berlanjut. Tapi pada hari ini kita lebih menekankan hingga pasal 14 dulu, di mana ada transformasi pemahaman dari sumur Yakub sebagai pemberi penyambung hidup bagi keturunan Yakub kepada Yesus sebagai sumber air kehidupan yang sesungguhnya dan yang kekal itu. Ketika perempuan Samaria itu datang ke pinggir sumur itu, Yesus minta tolong kepada perempuan itu. Dia mengatakan begini, berilah aku minum. Wah, ini luar biasa itu. Dia meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Dan perempuan Samaria ini sangat menghargai tradisi. Dan dia heran. Kok dia ini orang Yahudi meminta air dengan aku seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini sesungguhnya benar, saudara. Tembok pemisah antara Yahudi dan Samaria itu sudah bertahun-tahun terjadi. Masakan engkau seorang Yahudi meminta air dari aku seorang perempuan Samaria. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Tetapi saudaraku, kini Yesus memecahkan tembok ini. Tidak ada lagi perpisahan antara Yahudi dan orang Samaria. Kehadiran Yesus dalam percakapannya dengan perempuan Samaria ini telah memecah seluruh tembok perpisahan itu. Dan itulah misi sorgawi, saudara-saudara. Memecah tembok pemisahan itu supaya manusia berbaur kembali. Bukankah mereka ini adalah keturunan Yakub? Apakah dia Yahudi atau orang Samaria? Atau dalam konteks yang lebih luas, saudara-saudara, bukankah kita sesama umat ciptaan Allah? Maka tembok pemisah ini harus diakhiri supaya kita bisa secara bersama menggapai kehidupan yang kekal, menggapai yang lebih baik dalam kehidupan kita. Tetapi Yesus berkata, jika engkau tahu karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wah, ini keadaan terbalik. Tadi Yesus meminta air. Tetapi sekarang Yesus berkata, sekiranya engkau tahu karunia Allah dan engkau tahu siapa yang meminta air kepadamu, pasti engkau akan meminta air daripadanya. Dan air ini bukan sembarang air,
tetapi air hidup. Nah, momen ini digunakan Yesus untuk menjelaskan siapa kawan perempuan Samaria ini. Jadi kalau tadi fokus kepada sumur itu, di mana semua orang minum dari situ, sekarang Yesus membawa percakapan mentransformasi pemahaman perempuan itu dari sumur itu ke dalam dirinya. Sumur itu penting memberikan air untuk kehidupan, dan sekarang Yesus memperkenalkan dirinya, dialah pemberi air hidup. Jadi ada transformasi, ada pergeseran pemikiran yang dibawa Yesus kepada perempuan Samaria itu. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Bayangkan, perempuan itu masih fokus kepada sumur itu, lalu dia membayangkan Yesus akan memberikan air untuk menjadi air hidup. Sekiranya itu pun diambil dari sumur itu dan diberikan kepada perempuan itu menjadi air hidup, bagaimana mungkin? Dia tidak punya timba, dia tidak punya alat, sumur itu dalam, bagaimana dia bisa mengambilnya? Jadi meskipun Yesus sudah membawa peristiwa ke dalam dirinya, tetapi perempuan itu masih fokus kepada sumur itu sendiri. Nah, perhatikan dialognya ini, saudara, bagaimana teknik Yesus menjelaskan dirinya kepada perempuan itu. Ketika perempuan itu mengatakan, "Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah meminum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jadi sekarang perempuan itu tidak fokus lagi hanya ke sumur, tetapi fokus kepada Yakub, nenek moyang mereka itu, yang memberikan sumur itu kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Jadi sekarang bukan sumurnya lagi fokusnya, tetapi Yakub. Lalu dia membandingkan, apakah engkau lebih besar dari Yakub nenek moyang kami yang memberikan sumur ini? Ini perlu kita catat untuk memberikan pemahaman yang baru. Yang memberikan sumur ini, memberikan sumur itu. Jadi bagi dia, Yakub itu besar karena dia memberikan sumur ini, di mana anak-anaknya dan keturunannya serta ternaknya bisa melanjutkan kehidupan dengan meminum air dari sumur ini. Disinilah Yesus sekarang menggunakan momen itu secara benar supaya perempuan itu makin mengenalnya. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Minum air dari sumur yang diberikan Ayub ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya." Ayub memberikan sumur itu, sekarang Yesus memberikan air kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Air yang akan diberikan Yesus itu dari dirinya membuat orang yang menerimanya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Melainkan bagaimana? Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus memancar sampai pada hidup yang kekal. Jadi lihat bedanya, saudara-saudara. Tadi Ayub memberikan sumur, di mana setiap orang mengambilnya, meminumnya, menghentikan hausnya, dan akan datang lagi untuk mengambil air itu, untuk menghentikan rasa haus. Itu adalah proses kehidupan air dari sumur itu. Lalu ini Yesus pakai, Yesus gunakan untuk menjelaskan siapa dirinya yang memberikan kehidupan kepada orang percaya, memberikan kehidupan kepada orang Samaria itu, memberikan kehidupan kepada murid-muridnya, memberikan kehidupan kepada orang yang mengikutinya. Aku akan memberikan air, dan orang itu tidak haus lagi. Karena apa? Karena air yang kuberikan itu
akan memancar terus-menerus dari dalam hidupnya. Jadi dia menjadi sumber yang memberikan air, yang membuat orang hidup di dalam diri orang percaya. Saudaraku, Yesus berbicara tentang dirinya. Dialah air kehidupan itu. Dia telah memberikan dirinya bagi umat manusia supaya manusia tidak haus lagi, tidak menderita lagi, tidak mengalami masalah-masalah kehidupan yang berakhir dengan derita. Tetapi Yesus sekarang memberikan air kehidupan itu supaya manusia itu hidup. Dan yang diberikan adalah dirinya. Yesuslah air kehidupan itu. Ketika kita menerima dirinya yang diberikan kepada kita, maka dia akan memancarkan kehidupan yang terus-menerus di dalam hidup kita. Saudaraku, setiap orang yang meminum air dari sumur itu masih akan haus lagi. Tetapi setiap orang, saudara dan saya, yang menerima Yesus itu akan mengalirkan kehidupan sekarang hingga kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berada di dalam dirimu, di dalam diriku, dan di dalam diri kita semua. Amin.